banyak gosip, mitos yang beredar di antara kita mengenai kesehatan, dan kali ini mengenai bayi tabung. Kita langsung tanya saja pada ahlinya. Ini dia. Nah, benar atau nggak benar? Anak hasil bayi tabung rentan sakit, benar atau nggak benar? Tidak benar. Kita sudah ada penelitiannya ya, kita meneliti sampai anak usia 8 tahun pada anak yang fresh cycle dan frozen cycle. Itu tidak ada perbedaan dalam IQ, tidak ada perbedaan dalam gangguan motorik. Semuanya baik, sama. Tidak benar. Ibu yang menjalani program bayi tabung berisiko terkena kanker, benar atau nggak benar? Tidak benar, dengan catatan dilakukannya oleh tenaga yang memang terlatih dan profesional. Ibu yang menjalani program bayi tabung harus bed rest setelah transfer embrio. Benar atau nggak benar? Benar, bed rest tapi dilakukannya pada saat hari penanaman embrio. Selanjutnya bisa melakukan aktivitas ringan seperti biasa. Indikasi bayi tabung adalah untuk mendapatkan anak kembar. Benar atau nggak benar? Nggak benar. Sekarang pendekatannya kita menanam hanya 1 embrio, dok. Tapi kebijakan di Indonesia kita bisa menanam maksimal 3 embrio. Dengan ditanam lebih dari 1 embrio, belum tentu jadi semuanya. Bisa menjadi kehamilan multiple atau kembar, tapi belum tentu. Tidak bisa dipastikan itu akan jadi semua. Bersama Dr. Vito, kali ini saya ingin mewawancari seorang dokter yang mengurusi orang-orang yang ingin punya anak atau yang dikenal sebagai bayi tabung. Nah, ini karena banyak pertanyaan mengenai itu dan harusnya yang jawab adalah seorang pakar di bidang tersebut. Maka hari ini kita bersama dengan Dr. Christofani Kapatria, dokter spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas. Halo dokter. Selamat sore, Dr. Vito. Selamat sore. Wow, dok, ini kan banyak orang kan sebenarnya walaupun di masa pandemi ceritanya banyak ketiban untung ya, untung dalam arti tiba-tiba punya anak gitu. Oh iya, betul. Tapi sebagian yang lain masih merindukan punya anak. Nah, langsung aja nih. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang nggak bisa punya anak padahal ya begitu sudah melakukan? Oke, jadi kita kembali ke terminologi dulu ya. Ya. Pasangan itu disebut infertil kalau 1 tahun hubungan seksual teratur seminggu 2-3 kali tanpa KB dan belum hamil. Itu kita sebut infertil kalau sudah 1 tahun. Nah, penyebabnya banyak. Yang sering salah adalah semua beban adalah di wanita seringnya. Jangan salah, laki-laki juga memiliki peran. Jadi sekitar 40% di wanita, 30% di laki-laki, dan ada yang kombinasi antara dua-duanya ada masalah. Bisa faktor anatomi, bisa juga faktor fungsional, artinya fungsi hormonalnya juga bisa bermasalah, dan ada faktor anatomi, artinya ada tumor, ada perlengketan, ada endometriosis. Nah, itu bisa menjadi penyebab gangguan kesuburan dan itu perlu kita periksa dulu. Nah, tapi ini sebenarnya maksudnya 1 tahun dikasih waktu itu adalah 1 tahun dia perlu usaha dulu nggak, kayak menurut jadwal kalender misalnya, atau emang setahun itu ya udahlah terserah aja mereka berhubungan seksual suka-suka gitu misalnya? Boleh, boleh menggunakan sistem kalender, tapi prinsipnya diharapkan hubungan seksual itu seminggu 2-3 kali dalam 1 minggu. Itu dianggap hubungan seksual yang teratur. Nah, jadi kalau misalkan mereka udah merasa udah mengusahakan secara natural nih, alami, nggak bisa, itu salah satu indikasi sudah bahwa mungkin bayi tabung solusinya gitu. Bukan langsung bayi tabung. Nomor 1 periksa dulu. Oh, periksa dulu ya. Tentukan dulu masalahnya apa. Itu dia. Bayi tabung itu adalah paling ujung. Dan tidak semua pasangan infertil harus melalui bayi tabung. Bayi tabung itu adalah kondisi-kondisi yang disebabkan oleh permasalahan tuba, saluran telurnya mampet, atau jumlah spermanya sangat sedikit. Nah, itu sudah mutlak harus bayi tabung. Tapi kalau kasus-kasus lain belum tentu harus bayi tabung. Tapi yang jelas 1 tahun belum berhasil hamil dengan hubungan seksual teratur dan tanpa KB, periksakan dulu. Karena di situ ada masalah. Nah, dari pemeriksaan tersebut, kira-kira apa yang biasa menjadi penyebab masalah tersebut tadi? Oke. Jadi, yang jelas yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan USG transvaginal. Waktu sedang haid di hari kedua atau hari ketiga. Di situ nanti kita bisa melihat anatominya. Yang kedua, kita bisa melihat fungsinya, kita bisa lihat sel telurnya. Ada masalah nggak di situ? Setelah itu pemeriksaan basicnya adalah HSG. HSG atau disebut hysterosalpingografi.
adalah gambaran pemeriksaan pencitraan radiologi untuk melihat saluran telurnya mampet atau tidak. Dan untuk pihak kedua kita lakukan pemeriksaan analisa sperma untuk dilihat bagaimana jumlahnya, geraknya bagaimana, bentuknya bagaimana. Ini pemeriksaan basic. Dari hasil pemeriksaan ini baru kita bisa mengevaluasi masalahnya di mana, perlu kita selesaikan dahulu atau kita bisa langsung mulai program. Gitu. Jadi berarti ke dokter seorang obstetri ginekologi yang merupakan praktisi dari fertilitas ini nggak selalu ketika dia harus bayi tabung ya. Ketika dia merasa bahwa setahun dia tidak ada keturunan, ya itu saatnya mereka periksa sebenarnya. Betul. Itu. Nah tadi berarti cara pemecahannya yang lain selain bayi tabung, tadi kan ada juga bisa melihat sperma ya. Nah sperma kalau misalkan sperma ada gangguan, apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan secara medis untuk membantu itu? Ya, jadi gangguan sperma itu bisa masalah macam-macam ya. Bisa masalah sumbatan dari saluran spermanya, juga bisa masalah hormonal atau masalah nutrisi juga kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan sperma. Hanya biasanya kalau misalnya kita dapatkan gangguan sperma yang berat, kita di tim fertilitas itu selalu bekerja dalam tim, seperti itu. Jadi kalau misalnya masalahnya berat, kita akan bekerja sama dengan teman-teman dari andrologi atau teman-teman dari urologi untuk melihat bisa diperbaiki nggak, bisa dikoreksi atau tidak, gitu. Kalau memang diperlukan. Tapi kalau memang kelainannya sudah terlalu berat, spermanya sedikit, ya solusinya memang melalui bayi tabung. Tapi kita selalu bekerja dalam tim. Jadi kalau ada permasalahan dari laki-laki, kita akan bekerjasama dengan teman-teman dari andrologi atau urologi. Oke, baik. Ini sebelum kita masuk ke bayi tabung, karena bayi tabung tadi kan bagian solusi paling ujung ya. Yeah. Nah ini sekarang kalau misalkan ada seorang pasien, mungkin kadang-kadang mereka kan bingung ya, bilang saya kayaknya kok sehat-sehat aja, apa saya kurang gizi atau bagaimana tadi, mengenai laki-laki yang mungkin merasa bahwa dia tidak punya keturunan, kadang kan nggak terima, kenapa salah saya ya gitu. Ya, jadi kalau kita bicara masalah laki-laki, banyak faktor tuh. Nomor satu yang paling banyak ya rokok ya. Rokok itu bisa menyebabkan gangguan sperma. Atau yang kedua, aktivitas terlalu berat, olahraga berat, itu bisa menyebabkan varikokel. Atau sering menggunakan pakaian-pakaian celana yang ketat, itu juga bisa mengganggu produksi sperma. Hanya ya tadi, biasanya laki-laki itu kan masalahnya antara di ereksi atau di kualitas spermanya. Nah kalau ereksi kan kita bisa tanya, kita bisa lihat. Tapi kalau masalah di kualitas spermanya harus kita periksa. Tapi penyebab paling umum seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, baik. Nanti kita lain waktu kita akan bahas mengenai masalah pada laki-laki secara khusus. Nah, sekarang ke bagian bayi tabung tadi ya. Yeah. Bayi tabung ini kalau tadi semua usaha sebelumnya nggak bisa, mungkin bayi tabung ini menjadi harapan bagi sebagian besar orang. Yeah. Nah, bayi tabung ini sebenarnya apa? Mungkin mereka yang mau melakukan itu belum tahu sebenarnya. Dokter bisa jelasin. Jadi bayi tabung itu kita membantu proses pembuahan, fertilisasi itu dilakukannya tidak di dalam tubuh si wanita, tapi dilakukan di laboratorium. Jadi kita bantu, nanti satu sel telur itu kita akan langsung suntikan dengan satu sperma. Nah, lalu kita akan tumbuhkan di dalam medium, di inkubator di dalam laboratorium kita. Setelah tumbuh menjadi embrio, kita akan masukkan lagi ke dalam rahim si wanita. Gitu, setelah tumbuh menjadi embrio. Tapi pembuahannya dilakukannya di luar. Kalau proses yang lain, kalau pembuahan alami jelas di dalam tubuh ya, inseminasi pun pembuahannya tetap terjadi di dalam saluran telur. Tapi kalau bayi tabung, pembuahannya kita lakukan di laboratorium. Nah, nanti gitu. Lalu kalau setelah dari laboratorium ini kan kesannya ya, bagi sebagian orang kan kesannya ini kok sangat artifisial ya. Jadi kayak ini kok dibuat gitu. Nah mungkin harus paham dulu nih pendengar kita bahwa itu sebenarnya adalah proses yang dibantu ya. Ya benar. Mungkin terminologinya bukan dibuat. Kita tidak membuat, kita hanya membantu mempertemukan. Membantu mempertemukan. Kalau misalnya masalahnya di saluran telur mampet dua-duanya, mau sampai kapanpun nggak akan bisa ketemu secara alami. Ya kita bantu temukan di luar. Setelah jadi embrio kita masukkan. Atau spermanya jumlahnya sangat sedikit. Apalagi sudah di bawah 5 juta, sudah di bawah 10 juta, itu akan sulit untuk bisa membuahi secara alami gitu. Tidak akan ketemu. Jadi kan, ini sebenarnya dokter ini sebagai mak comblangnya. Ya, kan? Ya, bahasa awamnya seperti itulah. Ya, membantu mempertemukan. Ya. Gitu. Ya. Dan mengembalikan lagi ke dalam rahim setelah tumbuh menjadi embrio. Nah, sebenarnya ketika ini dilakukan, apa sih efek sampingnya? Kadang-kadang kan orang kan udah belum tahu benefitnya atau belum tahu manfaatnya, udah langsung nanya, kalau gitu efek sampingnya apa? Gitu, takutnya gitu. Ya. Proses bayi tabung ini tidak murni 100% aman. Ada komplikasi yang kita sebut namanya OHSS, Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Kalau dalam kondisi normal, seorang wanita hanya ada satu sel telurnya yang tumbuh. Nah, tapi pada kondisi bayi tabung kita akan menumbuhkan banyak.
targetnya sekitar 15 sampai 20. Tapi ada beberapa kondisi seperti yang namanya PCOS itu bisa kita dapatkan 30, 40 dan itu risiko karena OHSS akan ada. Nah, akan tetapi dengan teknologi terbaru, keilmuan terbaru, kita sudah bisa menekan kasus-kasus OHSS itu menjadi sangat kecil. Jadi sudah ada prediktor-prediktor untuk risiko OHSS dan sudah ada tata laksana untuk mengatasi OHSS itu. Jadi tidak perlu khawatir lah untuk masuk ke dalam program. Baik bagi laki-laki dan perempuan harusnya nggak khawatir untuk masuk dalam program ini. Ya, terutama perempuan ya. Kalau laki-laki kan kita hanya ekstrak spermanya aja. Ambil aja ya. Buat perempuan terutama yang mungkin mereka lebih khawatir karena kesannya diapa-apain ya. Ya kan mikirnya gitu kan. Prosesnya pun sebenarnya operasi pengambilan sel telurnya juga operasi kecil sebenarnya. Gitu. Dan itu tindakan yang bisa one day care gitu, bisa langsung pulang. Bukan operasi besar. Baik, nah apa yang harus diperhatikan ketika seseorang akhirnya memutuskan untuk nantinya oke, saya mau deh ambil atau mengikuti program ini? Oke, kalau bayi tabung yang jelas harus taat disiplin waktu ya, karena program kita sangat bergantung dengan siklus haid. Jadi pada saat pertama kali datang itu waktu haid hari kedua, setelah itu sudah ada programnya tuh, sama sekitar 2-3 minggu ke depan itu timelinenya jelas. Tanggal sekian harus apa, suntik apa, tanggal sekian harus datang untuk apa, dan itu harus meluangkan waktu itu di situ. Nggak bisa miss, nggak boleh izin bolos sehari, nggak bisa. Kita harus strict sama agenda kita. Yang kedua, pasca kita tanam embrio, mungkin dalam 1 hari itu ya setidaknya tidak boleh aktivitas berat, harus istilahnya istirahat dulu lah pasca penanaman embrio itu. Terutama untuk 1-2 hari pertama. Nah, bagi orang-orang yang akhirnya memutuskan melakukan program bayi tabung ini, apa sih ekspektasinya buat mereka sebenarnya? Ekspektasinya pasti keberhasilan hamil. Nah, itu berapa persen keberhasilannya? Kita bicara secara umum ya, worldwide ya. Seluruh dunia itu angka keberhasilan di angka sekitar 30-40%. Wow. 30-40%. Jadi artinya ya pastinya dibandingkan orang yang tidak mengambil ini dan mereka memang butuh, sebenarnya memang cukup signifikan ya. Ya, kembali kalau misalnya tidak dibantu dengan bayi tabung, mungkin peluang mereka mendekati 0. Apalagi kalau masalah tuba itu 0, nggak akan bisa ketemu. Tapi dengan dibantu bayi tabung akan lebih naik. Ya, ini agar pemirsa mengerti bahwa artinya jangan dibandingkan 100%-nya, tapi artinya kalau misalkan tidak dilakukan dan mereka sudah indikasi, sebenarnya mungkin mendekati 0. Jadi kata kuncinya indikasi sebenarnya. Kalau misalnya orang normal nggak ada permasalahan apa-apa, ya ngapain ikut bayi tabung? Ya, tapi kalau ada indikasi, artinya indikasi itu akan mempersulit mereka untuk hamil kan? Sama untuk hamilnya. Dengan bayi tabung ini dibantu, angka keberhasilannya bisa mendekati 30-40%. Berarti intinya ini berarti layak menjadi ikhtiar lah ya. Kalau diikhtiarkan kan dilakukan dengan tujuan demikian, berarti layak worth ya saya. Ya. Sekarang kan bagi sebagian orang juga mungkin mereka berpikir bahwa ini mahal banget gitu. Sanggup nggak sih kira-kira gitu orang kayak gitu? Ya, banyak pasien-pasien juga seperti itu, berpikirnya seperti itu. Cuman kembali ya, kenapa mahal? Satu, teknologinya sangat advance bayi tabung itu. Yang kedua, obat-obatannya juga impor. Alat-alatnya pun impor, kita belum bisa produksi sendiri sebagian besar alat-alatnya. Jadi ya itu yang menyebabkan mahal. Tapi ini teknologinya sangat canggih dong. Ya, teknologi canggih ya sebagai kompensasi pasti cost-nya juga akan lebih besar. Akan tetapi kalau menurut saya dengan persiapan yang baik, sekarang sudah banyak sekali kerjasama dengan bank atau yang lain untuk bisa membantu pendanaan untuk bayi tabung ini. Dan kalau misalnya bisa membawa buah hati, berhasil hamil, kalau menurut saya itu harganya tidak sebanding. Priceless. Iya, priceless kalau menurut saya. Dia ada hal-hal pemirsa yang kita nggak bisa beli, dan kebahagiaan itu nggak bisa ditukar dan dihargai cuma dengan uang. Kalau memang ada berkat, ada rezeki, dan Anda memang punya kesempatan untuk melakukan itu, ya itu jangan diukur dengan itunya sebenarnya ya. Karena memang nggak bisa juga, walaupun dokternya misalkan mau membantu dengan sukarela juga kan, alat-alatnya tadi itu yang mahal sekali. Jadi memang butuh sesuatu, dan untuk mencapai itu pun usahanya sedemikian rupa itu sangat juga advance juga. Jadi ya itulah tadi ya, ada hal-hal yang kita memang bisa bilang itu tidak ternilai dengan uang ya. Iya betul. Nah dok, ini pesan ini bagi orang-orang yang berusaha untuk hamil ya mungkin ya, pengen punya buah hati, kita bisa kasih mereka optimisme. Bagaimana dokter kasih pesan buat mereka? Yang jelas satu, tetap optimis itu nomor satu. Yang kedua, datanglah ke memang tempat yang fokus menangani fertilitas. Seringkali saya dapat pasien yang sudah shopping kemana-mana mencoba alternatif dan kawan-kawan, sampai akhirnya datang ke kita itu sudah terlambat. Terlambat dalam artian begini, seorang wanita apabila usianya sudah lewat di atas 35 tahun, itu secara jumlah dan kualitas sel telur secara alamiah akan turun.
Artinya angka keberhasilannya akan jauh turun dibandingkan kalau misalnya dia datang di usia kepala 2 atau kepala 3 awal. Jadi seringkali sudah keliling-keliling tuh, sudah bertahun-tahun keliling-keliling, datang ke kita sudah umur 38, 39. Nah itu kita untuk mendapatkan sel telur yang kualitasnya bagus akan semakin susah. Jadi kembali, 1 tahun belum hamil hubungan seksual teratur, kontrol lah. Cari tahu masalahnya apa. Semakin dini, semakin mudah penanganannya, teknologinya tidak perlu terlalu advance, dan angka keberhasilannya akan juga lebih tinggi. Yang paling penting itu usia, waktu yang saya tidak bisa kembalikan. Kalau misalnya wanitanya sudah usianya di atas 35 tahun, peluangnya akan semakin turun. Baik, karena kalau gitu, kalau memang tadi setahun memang tidak memungkinkan, memang periksa adalah jalannya ya. Iya, periksa dulu lah. Ya, periksa dulu. Oke, baik Dokter Christovani, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di Siloam ya. Siap. Sampai ketemu pemirsa, berikutnya kita akan ketemu lagi dengan berbagai macam mungkin teknologi yang advance di bidang kedokteran. Sampai ketemu, saya Dr. Vito Damai, sampai jumpa. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.